Shalom jemaat Tuhan, apa kabarmu pada pagi hari ini? Saya percaya hari ini merupakan hari yang baru, hari yang penuh dengan semangat. Apalagi kita sudah sampai di weekend ya. Weekend di ujung minggu ini kita bisa menyelesaikan sepanjang 5 hari kemarin. Dan hari ini sudah tiba di hari Sabtu. Dan besok kita akan berkumpul di dalam ibadah kita. Dan selama beberapa hari ini kita terus belajar tentang menjaga hati. Menjaga hati. Penting sekali bagi kita untuk menjaga hati. Banyak rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang mengajari kita tentang belajar hati. Menjaga hati ini dengan baik. Pada malam ini, pagi hari ini saya akan melanjutkan kepada saudara firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin bagikan kepada kita dari kitab Amos pasal yang ke-5 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Amos pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dengarkan firman Tuhan. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya yakin kita semua sepakat dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa waktu ini adalah waktu yang jahat. Kita hidup di masa yang memang benar-benar sangat jahat. Dengan pandemi yang terjadi di sekitar kita, dengan problema kehidupan di dalam kehidupan yang kita alami, tantangan yang kita alami, maka saya yakin kita semua setuju memang kita sekarang sedang berada di masa-masa yang jahat. Dan apa yang harus kita lakukan di masa yang jahat ini? Di dalam kitab Amos, melalui Nabi Amos, Tuhan menyampaikan pesan. Maka inilah yang harus engkau lakukan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Itu kata firman Tuhan. Orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Orang akan membuat banyak hal untuk menentang kita. Orang akan iri hati, orang akan menjadi sombong, orang akan melontarkan tuduhan-tuduhan, perkataan-perkataan yang negatif kepada kita. Bagaimana reaksi kita terhadap hal-hal itu semua? Salah bereaksi akan menimbulkan hasil yang salah. Itu sebabnya kita perlu bereaksi dengan tepat. Dan firman Tuhan mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Dan firman Tuhan berkata, reaksi yang kita lakukan adalah berdiam diri pada waktu itu. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ketika dikatakan di sini berdiam diri, apa yang dilakukan dengan berdiam diri? Kita mulai mencari sesuatu yang baik. Kita mencari sesuatu yang baik. Kita mencari suara Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan ketika firman Tuhan berkata, carilah sesuatu yang baik. Karena dunia pada saat ini hanya mengendaki suatu kehancuran. Dunianya akan mengendaki sesuatu kehidupan yang penuh dengan problema, permasalahan-permasalahan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, carilah sesuatu yang baik. Haleluya. Carilah sesuatu yang baik. Itu sebabnya kita perlu belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian ketika firman Tuhan berkata berdiam diri, cari sesuatu yang baik. Maka apa yang sedang kita perbuat itu menyangkut kepada hati kita. Kita perlu pelajari lebih lanjut kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus,
berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, maka segenap bumi akan berdiam diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang perlu kita doakan, yang perlu kita minta kepada Tuhan, agar Dia berdiam diri di dalam kehidupan kita, agar Dia berdiam diri di dalam bait-Nya yang kudus. Maka ketika Tuhan berdiam diri di dalam bait yang kudus, maka segenap bumi akan berdiam diri. Segenap bumi akan berdiam diri di hadapannya. Tidak ada apapun yang jahat bisa menyentuh kehidupan kita. Semua akan menjadi seperti freezing. Semua akan menjadi seperti membeku. Menjadi seperti es. Membeku. Karena Tuhan ada di dalam bait kudusnya. Ketika engkau berdiam diri mencari sesuatu yang baik dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Apa yang dikatakan oleh kitab Habakuk pasal 2 ayat yang 20. Tuhan berdiam di dalam bait kudusnya. Tuhan berdiam di dalam bait kudusnya, maka berdiam dirilah seluruh penduduk bumi. Maka bumi seluruhnya berdiam diri. Ketika kita berdiam diri, bukan berarti pada waktu itu kita menyerah, tetapi dengan kita berdiam diri, kita mengintrospeksi diri, kita mengoreksi diri kita mulai mencari sesuatu yang baik, maka Roh Kudus akan datang dan berdiam di dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus akan berdiam dan tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya kita perlu buang segala yang jahat dari dalam hati kita. Membersihkan seluruh hati kita. Menguduskan seluruh hati kita. Karena Roh Kudus akan diam di dalam hati kita. Roh Kudus akan diam di dalam hati kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kalau kita baca dalam Habakuk pasal 2 ayat 20 tadi, ketika Tuhan berdiri dalam bait Allah, maka seluruh bumi akan berdiam diri. Semua masalahmu akan selesai ketika Tuhan ada di dalam kehidupanmu, karena engkau adalah bait Allah. Tuhan berdiam di dalam hatimu. Hatimu mencari yang baik, maka Tuhan akan datang dan berdiam di dalam hatimu. Dan ketika Tuhan berdiam di dalam hatimu, maka semua pergumulanmu selesai, semua masalahmu selesai, berdiam diri seluruh bumi. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-14, mari kita lihat. Ulangan pasal yang ke-23 ayat 14. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Di dalam perjanjian baru dikatakan tubuhmu adalah bait kudus. Kalau di dalam perjanjian lama, mereka menggunakan kemah suci. Tuhan hadir di dalam kemah suci. Tuhan berjalan di dalam kemah suci.
Tuhan hadir di tengah-tengah kemah suci. Dan ketika Tuhan ada di tengah-tengah kemah suci, maka Dia datang untuk melepaskan engkau, menyerahkan musuhmu kepadamu. Ketika Tuhan hadir di dalam bait kudusnya, Dia berdiam di dalam bait kudusnya, maka Dia akan membuat musuhmu terdiam, tidak bisa melakukan apapun. Tetapi kalau kita lanjutkan Ulangan 23 ayat 14 ini berkata, sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Jangan sampai dia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penting sekali kita menjaga kemah kita. Penting sekali kita menjaga hati kita. Karena kalau hati kita dipenuhi dengan segala macam sampah, bukan tidak mungkin Roh Kudus akan berbalik daripadamu dan meninggalkan engkau. Bukan tidak mungkin Roh Kudus akan berbalik daripadamu dan meninggalkan engkau. Dan kalau Roh Kudus berbalik daripadamu, maka musuh dengan gampang akan datang menyerang kemahmu. Musuh dengan gampang akan menyerang hidupmu. Itu sebabnya banyak orang-orang Kristen yang dikalahkan oleh si jahat. Karena Roh Kudus tidak ada berdiam di dalam kemahnya. Karena dia tidak menjaga dirinya dengan baik. Dia membiarkan kemahnya dikotori dengan hal-hal yang tidak senonoh. Firman Tuhan katakan, Tuhan berbalik daripadamu. Itu sebabnya penting sekali kita menjaga hidup kita. Penting sekali kita menjaga rumah kita. Penting sekali ruang tamu kita, kantor kita, tempat usaha kita. Kita jaga kekudusannya. Kamar kita jaga kekudusannya. Karena jangan-jangan Tuhan tidak mau berdiam di sana. Makanya firman Tuhan katakan, tinggalkan semua yang buruk. Tinggalkan semua yang jahat. Kita memang berada di waktu yang jahat. Tetapi jangan sampai waktu yang jahat ini mempengaruhi hatimu. Inilah waktunya engkau memeriksa hatimu benar di hadapan Tuhan. Sama seperti Ayub. Begitu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Keluarganya habis, anak-anaknya habis, hartanya habis. Bahkan istrinya menyuruh dia mengutuki Tuhan. Tapi apa dia katakan? Biarkan aku berdiam diri di hadapan Tuhan. Selidikilah aku ya Tuhan. Lihatlah hatiku, apakah jalanku serong di hadapan-Mu. Dia melihat kepada Tuhan. Dia mencari sesuatu yang baik daripada Tuhan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Demikian juga Daud, ketika dia membuat kesalahan, Nabi Nathan datang menegur dia. Roh Tuhan meninggalkan dia. Dia merasa damai sejahtera, Roh Kudus itu tidak ada lagi dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, Bapa, jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Tuhan, jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Karena ketika Roh Kudus pergi daripadamu, engkau akan kehilangan damai sejahtera. Engkau akan kehilangan sukacita. Engkau akan kehilangan ketenangan. Maka perlu engkau menangis di hadapan Tuhan dan meminta Roh Kudus akan dikembalikan kepadamu. Perlu engkau menjaga hatimu tetap kudus di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kau mau musuh-musuhmu dikalahkan? Berdiam diri, cari yang baik, maka engkau sedang membuka hatimu untuk Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu. Dan kalau Tuhan sudah masuk dalam dirimu, Roh Kudus ada di dalam dirimu, maka Tuhan yang akan membuat bumi berdiam diri. Tuhan akan membuat musuh-musuhmu dikalahkan. Semuanya tunduk kepadamu. Kemenangan akan menjadi milikmu. Itu sebabnya engkau perlu menjaga hatimu dengan baik.
perlu menjaga hidupmu dengan baik, jaga pikiranmu dengan baik. Jangan izinkan semua yang jahat datang di dalam kehidupan. Datang dalam kehidupan. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kalau kita baca tentang sejarah bangsa Israel, anak-anak Israel, ada begitu banyak yang keluar dari Mesir menuju Kanaan, tetapi hanya sedikit yang masuk ke tanah Kanaan. Apa yang menjadi penyebabnya? 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, supaya jangan kita menginginkan, ayat 6, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang kedua, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Yang ketiga, jangan kita melakukan percabulan. Yang keempat, jangan kita mencobai Tuhan. Dan yang kelima, jangan kita bersungut-sungut. Dan 5 hal ini menyangkut kepada hati kita. Itu sebabnya penting sekali untuk kita menjaga hati kita dengan baik, supaya Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Dan kalau Roh Kudus tidak meninggalkan kita, maka setiap hari hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Hari-harimu akan penuh sukacita. Engkau akan bernyanyi, oh happy day, oh happy day. Karena Roh Kudus ada bersamamu. Roh Kudus yang akan memampukan engkau penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Penting sekali untuk kita menjaga hati kita. Jaga hubunganmu dengan Roh Kudus. Bangun persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Dari hari ke hari, bangunlah persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada malam ini bersama dengan pada pagi hari ini bersama dengan semua anak-anak-Mu, kami putuskan kami mau menjaga hati kami dengan sepenuhnya. Kami tidak akan biarkan hal-hal yang tidak senonoh masuk ke dalam hati kami. Hal-hal yang jahat masuk ke dalam hati kami. Tapi kami mau mencari yang baik. Dan Roh Kudus, jangan tinggalkan kami. Mari masuk dan berkuasa penuh atas hati kami, atas hidup kami, dan berkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kemenangan menjadi milik kami. Musuh-musuh kami telah dikalahkan karena Tuhan ada beserta kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. Tetap semangat dalam menjalani hari ini. Dan kita bertemu dalam ibadah pada esok hari. Tuhan memberkati saudara. Shalom.